Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala aini sirril wujud, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kulli saqiyin wa mas'ud, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya rabbal alamin. Para sepuh, para jamaah, para pecinta Majlis Duha yang sangat kami muliakan kesemuanya, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali majlis kita pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini tepat kita berada di lembar yang keempat di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab, sebagaimana kita maklumi bersama, adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan tersebut diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia termasuk salah satu daripada bulan haram. Berdasarkan dalil Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan semenjak menciptakan langit dan bumi. Lalu daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut secara detail nama bulan-bulan haram tersebut di dalam Al-Quran, tetapi dapat kita jumpai di dalam sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, innaz zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu isna asyara syahra fi kitabillah thalathatun mutawaliyat wa wahidun wa rajab wa wahidun fardun rajab mudhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan haram tersebut singkatnya 3 berurutan.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang satu sendirian, yaitu bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Ini merupakan suatu nikmat yang besar, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ini, di bulan istighfar, bahkan dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab syahrullah, kata Nabi, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jamaah yang dimuliakan Allah, sengaja pada pagi hari ini kami sedikit mengingatkan atau saling mengingatkan tentang adanya bulan Rajab, bulan yang dikatakan oleh ulama Sahruz Zara', bulan waktunya kita menanam amal kebajikan. Pembiasaan sudah semestinya kita tanam sejak saat ini sebelum menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga bulan ini disebut dengan Syahruz Zara', bulan bercocok tanam amal kebaikan. Sedangkan bulan Sya'ban nanti dikatakan sebagai bulan memupuk, bulan menyirami, terus meningkatkan amal-amal kebajikan, agar nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan tinggal memanen, tinggal memetik hasilnya, artinya sudah menjadi kebiasaan dan terbiasa kita berpuasa, membaca Al-Quran, memperbanyak salat-salat sunnah, bersedekah, berzikir dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan yang singkat ini sedikit kami akan menyampaikan beberapa penjelasan keterangan tentang bulan Rajab, baik dari segi keutamaannya ataupun amalan yang dapat kita laksanakan di dalam bulan Rajab ini. Jadi tadi telah dikatakan bahwa bulan ini istimewa, bulan ini mulia, dihormati karena termasuk salah satu daripada 4 bulan haram. Yang kedua, ia merupakan bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, Innar Rajab syahrun fadilun, sesungguhnya bulan Rajab ini merupakan bulan yang utama. Wal ibadatu fihi laha ajrun jazil, dan ibadah di dalam bulan tersebut terdapat keutamaan pahala yang sangat besar, 70 kali lipat, dilipat gandakan amal kebajikan di dalamnya. Pun juga demikian dosa akibat kemaksiatan sama ya, seperti kebajikan yang dilipat gandakan. Khususnya ibadah apa? Ibadah puasa, wal istighfar, memperbanyak istighfar, wat taubah minal auzar, dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Oleh sebab itu Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, mengingatkan kepada kita ketika kita diberi kesempatan hidup di dalam bulan Rajab ini. Apa kata Nabi? Anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, bertaubatlah, kembali kepada Allah. Wastaghfiru min dunubikum, dan mohonlah kalian ampun kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Wajtanibul ma'asi, dan jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan fi syahril haram, khususnya di dalam bulan haram, yaitu bulan Rajab ini. Jamaah yang dimuliakan Allah,
untuk dapat menjaga kehormatan bulan ini, untuk dapat menjaga kemuliaan bulan yang dimuliakan Allah ini, tentunya harus ada sikap, upaya dari kita untuk sedapat mungkin memperkecil kemaksiatan atau dosa yang dilakukan. Karena yang namanya manusia tidak bisa lepas dari kesalahan, kekhilafan. Sepandai-pandai manusia menjaga, tetap akan terkena yang namanya kesalahan, kekhilafan. Itu untuk menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, ya. Makhluk yang tak punya kuasa, ya. Jadi paling tidak di dalam bulan yang mulia ini kita bisa meminimal. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan lebih banyak menyibukkan diri dengan amal-amal kebajikan. Karena kata ulama, siapa yang menyibukkan diri dengan memperbanyak amalan saleh, amal perbuatan yang baik, secara otomatis tidak usah ditanya lagi, akan memperkecil keburukan yang dia lakukan. Jadi mana yang dikalahkan, apakah kebaikannya atau keburukan, maka yang lebih disibukkan itulah yang lebih menang, yang dikalahkan yang sebaliknya. Oleh karena itu ada beberapa amalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang patut kiranya untuk kita amalkan sebagai pembiasaan di dalam bulan ini untuk menyongsong datangnya bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Di antaranya ketika kita ditakdir hidup di dalam bulan Rajab ini, kita dianjurkan banyak membaca doa, ya. Banyak membaca doa. Salah satunya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita disuruh banyak membaca doa ini setiap hari minimal 1 kali. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami ke dalam bulan suci Ramadan. Begitu bunyi arti daripada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Ada istighfar yang sudah kita kenal bersama, yaitu membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya, dibaca sebanyak 70 kali, pagi dan sore atau pagi dan petang. Biasanya guru-guru kita memberi contoh, mengajarkan dibaca setelah sholat maghrib 70 kali dan setelah sholat subuh 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu kalau dibaca bapak-bapak, ibu-ibu, tidak membutuhkan waktu lama, maksimal 3,5 menit, ya. Atau paling cepat 3 menit kalau kita membacanya sedikit cepat. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu kalau membaca dengan model cepat kados ngoten itu membutuhkan waktu 3 menit. Tidak lama, cepat sekali. Dengan keistimewaan yang luar biasa. Diampuni dosa-dosa, dilepaskan beban-beban yang dirasakan di dalam kehidupan, ya. Karena kadangkala orang ini terasa kok banyak masalah, terasa kok terbebani hidup ini. Bisa jadi karena sebab dosa-dosa yang dipikul, yang tidak segera dimohonkan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mengganggu ketenangan ibadah kita. Sumpek ramari-mari, gitu mungkin. Masalah tidak selesai-selesai. Bisa jadi akibat dosa yang bertumpuk-tumpuk. Bingung, tidak tenang, itu bisa jadi. Makanya lepas itu semua dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Apalagi orang yang melazimkan istighfar, kata Nabi Muhammad SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli
dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhullah min haitsu la yahtasib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilepas beban-beban hidupnya, dilapangkan dari kesempitannya, kesusahan-kesusahannya dihilangkan menjadi kebahagiaan, bahkan dikaruniakan rizki dari arah yang tak terduga. Perbanyak istighfar ya, karena ini termasuk amalan yang sangat penting ya, untuk ya, digalakkan, ditingkatkan di akhir zaman seperti sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena rawan sekali mudah seorang melakukan kemaksiatan. Sekarang orang berbuat maksiat tak harus keluar, di dalam rumah bahkan di dalam kamar bisa berbuat maksiat. Dengan adanya apa? Media, teknologi yang namanya HP. Berapa banyak orang tak sadar kebaikannya terkikis sedikit demi sedikit, terkurangi terus menerus hanya karena melihat HP, memandang ya gambar-gambar, apakah gambar yang tak bergerak atau gambar yang bergerak, yang disadari atau tidak mengurangi banyak kebaikan ketika yang dilihat itu berupa maksiat. Laki-laki melihat gambar perempuan cantik, kalau sekali ya, karena tak sengaja, tidak ada tujuan dan niat, itu rizki. Kata ulama itu rizki, Pak ya. Pandangan pertama karena tak sengaja deleng ningali wong wadon ayu, itu rezekinya sampean, itu yang pertama. Tapi kalau ada niat, man karyayu deleng maning wis niku lain dulur, niku pun dosa Bu. Tak etengku mubadir, tak apang boleh kan seneka teretan. Nole yang kedua itu sudah dosa, yang ketiga dosa lagi karena sudah ada niat ya. Tapi kalau pandangan tidak ada niat karena kebutuhan yang dibutuhkan ya, mau tidak mau harus memandang, tapi tidak ada niat, apalagi disertai dengan birahi, maka itu tidak termasuk ya. Nah kadang-kala orang tidak sadar, setiap hari melihat, memandang ya, mau yang laki lihat perempuan, yang perempuan lihat laki, lihat orang laki ya, perempuan lihat orang laki tampan, laki lihat perempuan yang cantik. Kalau disertai dengan niat yang tidak baik, dosa. Jadi ternyata dosa sekarang tidak harus keluar rumah, di dalam rumah pun juga bisa terjadi orang melakukan dosa. Dan kadang-kala tidak disadari, setiap hari disudo, dikurangi kebaikan ini ku para rawuh, karena sebab melakukan perbuatan yang berdosa, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperbanyak istighfar, dan tentunya dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Juga tidak hanya sekedar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, istighfar yang kita baca. Ada istighfar yang lain yang lebih kita kenal dengan rajanya istighfar, Sayyidul istighfar, yaitu bacaan istighfar dengan redaksi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang belum hafal bisa dicari di dalam wirdul latif, itu ada, atau di kitab hadis itu ada Bu ya, hadis tentang istighfar itu ada. Itu luar biasa, dibaca pagi sore 3 kali, tidak usah banyak-banyak, pagi sore 3 kali. Kalau yang tadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, setelah sholat subuh 70, setelah sholat maghrib 70 kali. Ada lagi Bapak Ibu istighfar yang kita dianjurkan untuk membaca selesai antara sholat duhur dan sholat asar. Di antara istighfarnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ditambah taubata abdidz zalimin ya, taubata abdidz zalim la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Terserah mau dibaca berapa kali. Aduh Beb, mboten hafal. Ya sudah, kalau sudah tidak hafal ya cukup sampai wa atubu
ilaih. Ngoten nggih. Kemudian amal berikutnya di dalam bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk membaca tasbih. Ya. Ada yang kita kenal dengan tasbih Rajab. Ini yang banyak ya, yang banyak dikenal oleh masyarakat tasbih Rajab. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 membaca Subhanal Hayyil Qayyum. Beb, saya pernah baca di salah satu teks kok ada yang pakai Subhanallahil Hayyil Qayyum. Pernah? Ada yang pernah enggak menemukan? Ya. Ada yang ditulis seperti itu. Mana yang betul? Ya. Sama-sama betul, cuma yang banyak di kitab tidak ada kalimat Allahnya. Langsung Subhanal Hayyil Qayyum. Saya tidak nyalakan yang Subhanallahil Hayyil Qayyum. Cuma dari guru ke guru, dari guru ke guru, ya, beberapa guru, beberapa tulisan kitab yang paling umum Subhanal Hayyil Qayyum. Jadi tidak ada Allahnya. Sama seperti Subhanalladzi asra. Ya. Karena memang tekstual hadis ayatnya seperti itu. Tidak Subhanallahilladzi asra, mboten ngoten. Subhanalladzi asra. Ya. Ada lagi seperti kita membaca Subuhun Qudusun. Kenapa enggak? Subuhullahul Quddus ya. Memang teksnya seperti itu. Dan yang paling banyak di dalam kitab-kitab itu Subhanal Hayyil Qayyum, bukan Subhanallahil Hayyil Qayyum. Ini biar andai kata ada yang bertanya, ya jangan disalahkan, cuma jelaskan seperti itu, nggih, seperti itu. Sama-sama betulnya, cuma yang umum di dalam kitab-kitab tidak pakai lafzul jalalah, tidak pakai lafaz Allah. Niki ngaji Bu nggih? Pak ngaji ya? Seminggu sekali ya, biar banyak ilmu dan pengetahuannya. Tanggal 1 sampai 10 Subhanal Hayyil Qayyum dibaca berapa? 100 kali setiap hari. Mau waktu malam monggo, mau pagi monggo silakan. Beb, kalau saya baca seperti Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pagi setelah subuh 70, malam setelah maghrib 70, gimana kalau saya tambah Subhanal Hayyil Qayyumnya juga sama, cuma 100. Saya baca pagi dan juga malam. Enggak ada apa-apa. Semakin banyak semakin baik karena tidak ada batasannya Pak Bu. Ya. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Berikutnya 10 yang kedua tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Subhanal Ahadis Somad. Nggih. Subhanal Ahadis Somad. Subhanal Ahadis Somad, Subhanal Ahadis Somad dibaca 100 kali setiap hari dari tanggal berapa? 11 sampai 20. Yang terakhir yaitu Subhanar Rauf ya, Subhanar Raufir Rahim. Oke? Subhanar Raufur Rahim. Atau Subhanar Rauf. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan nggih, wiridan-wiridan. Termasuk juga khusus laki-laki yang Jumatan. Masih lama masih. Nggih. Nanti kalau sudah datang Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika posisi khatib duduk di antara dua khutbah, niku dianjurkan bagi yang hadir di dalam masjid untuk membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Ya tentunya agak cepat membacanya nggih. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak berapa? 35 kali. Dibaca Bu, 35 kali khusus bapak-bapaknya. Kalau saya Pak Ustadz, ya sudah wocon pisan wis nang omahe. Mungkin nyetel masjid Jamek Baitur Rahman TV dititeni ketika khotibnya duduk di antara dua khutbah, sampean yang di rumah-rumah baca sudah ya. Insya Allah dapat, insya Allah. Ini kalau mengamalkan Bapak Ibu, diamalkan setahun sekali ya, diamalkan, kata ulama, kata guru-guru kita, nggih,
tidak akan terputus rezekinya. Dari Rajab ini sampai ketemu Rajab lagi. Ingat, rizki bukan hanya harta. Ya, rizki lebih luas lagi maknanya. Ada orang yang cuma diberi harta tapi tidak diberi rizki. Dunia ini kata, gimana bagi? Dunianya banyak. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi rizki itu tidak hanya harta. Cuma orang seringkali memaknai rizki harta. Pokoknya kalau ada harta, iki rezeki iki. Tidak ada harta, gak ono rezeki. Wah, salah bu. Ada orang yang diberi harta, kaya raya, rumah tingkat, mobil mengkilat, ya, dunia searat-arat, gitu bang. Tapi tidak dikasih rizki. Mau makan sate, dilarang sama istrinya. Ojo, darah tinggi nih kok kumat. Burung wis bu. Tambah munggah darah tinggi nih, gitu bang. Mau minum kopi pakai gula, jangan nanti kencing manisnya kumat. Dilarang lagi sama istrinya. Tertekan batinnya suami. Padahal soge, bukan tidak bisa membeli gula, bukan tidak bisa membeli sate. Penyakit, gitu bang. Sebab kalau maksa bahaya, kok setruk. Waduh, gak kena tinggu meneh. Nggih napa nggih? Jadi dilarang, ternyata berharta tapi ada rizki yang tak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keneng kula kali sampean niki para rawuh, dunia pas-pasan, harta pas-pasan, kadang kurang, tapi rizki kathah. Apa yang tidak bisa kita makan? Ayo, sate. Mboten namung dagingnya tok, sak bumbu-bumbune dikoreti ambil sego dulur. Nggih napa nggih? Sampai ibu-ibu mau dikorai iki kotor tapi dikorai karena wis bersih. Bukan bersihnya karena dikorai tapi karena dilap ambil segone tamu niku wae dulur. Saking enake. Bukan hanya dagingnya yang habis, bumbunya habis, piring-piringnya bersih. Cuma piringnya dipangan dulur. Ya Allah, itu orang kalau dikasih rizki jauh dari penyakit, apa yang tidak dimakan? Makan. Mau minum apa? Yang manis-manis siap. Nikmat, nggih, itu rizki. Lah orang yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, nggih, di antara dua khutbah ketika duduk khatib itu akan dikaruniai rizki 1 tahun ke depan, sampai 1 tahun ke depan. Tahun depan baca lagi, terus dikaruniai seperti itu. Termasuk sampai ini bisa hadir di masjid, ya, diberi nikmat rizki oleh Allah, sehat, sempat, semangat bisa hadir ke masjid. Kalau bukan karena karunia rizki tak akan bisa kita berjalan sampai ke tempat niki. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Niku para rawuh. Dan termasuk amal-amal ibadah yang lainnya, tidak khusus amal yang barusan disebut, tetapi semua bentuk amal soleh kita dianjurkan. Utamanya juga ibu bapak puasa, nggih. Kemarin sudah berlalu puasa tanggal 1, 2, 3. Kemis, Jumat, Sabtu, nggih, 3 hari. Ini ada keistimewaan. Wonten dawuh, siapa yang bisa melakukan puasa yang tadi itu, Kemis, Jumat, Sabtu, atau tanggal 1, 2, 3, tapi Kemis, Jumat, Sabtu masih ada, nggih, masih ada di hari yang lain. Pokoknya selama di bulan Rajab. Itu sama seperti beribadah 900 tahun dalam segi pahalanya, keutamaannya, nggih. Percaya, iman, jangan dibantah. Mosok mong poso 3 dino. Kita mestinya harus syukur ketika ada informasi ini. Kalau ada informasi dari Allah, informasi dari Nabi Muhammad, ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, mau hadisnya itu dhaif, apalagi sahih, selama itu hadis Nabi, boleh kita amalkan dalam rangka fadhailul a'mal. Berkaitan keutamaan imani, nggih. Karena urusan agama ini iman. Jangan dulu main akal-akalan, iman dulu Pak Bu. Ya seperti peristiwa Isra Mi'raj, jangan main akal-akalan, hadapi dengan iman. Terutama pahala-pahala yang disebutkan di dalam amalan-amalan tersebut. Sampai sekarang ada orang-orang pendatang-pendatang baru sudah berani mengatakan, oh itu hadis maudhu, itu hadis palsu. Padahal ulama dulu tidak ada satu orang pun yang mengatakan itu hadis maudhu.
Minimal mereka mengatakan hadis keutamaan orang yang puasa di bulan Rajab dhaif. Termasuk Imam Suyuti, Imam Nawawi mengatakan banyak hadis menerangkan tentang keutamaan puasa Rajab itu dhaif. Tetapi satu hadis dhaif dibantu dengan hadis dhaif yang lainnya, dhaif yang lainnya akan menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi puasa yang dilakukan di hari-hari yang utama itu sangat dianjurkan dan Rasul Nabi kita Muhammad sangat semangat dalam mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa nggih hitung-hitung pemanasan latihan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Kersane napa para rawuh makle tak tekerjet kersane mboten kaget. Sudah Bib. Ya. Biar tidak kaget. Sama seperti orang berlomba atau olahraga. Kalau diawali dengan pemanasan, insya Allah tidak akan gampang mengalami capek, lesu dan linu, ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan dari organ tubuhnya kalau diawali dengan pemanasan. Ngoten nggih? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang keutamaan. Oh belum, Bib? Oh, disuruh lanjut, Bu. Ya. Asik giat nggih? Ayo kapan terus dulur? Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara amalan-amalan yang kita amalkan, patut kita laksanakan di dalam bulan Rajab ini sebagai bentuk pemanasan kita untuk menyongsong datangnya bulan agung, bulan suci Ramadan. Kemudian di dalam bulan Rajab itu ada satu peristiwa, ya, yang sama kita maklumi bersama, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak cerita tentang detailnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pelajaran hikmah-hikmah, Bu, yang kita petik satu nggih, untuk kita jadikan sebagai pelajaran dan bahan bekal untuk menjalani hidup di dunia. Karena banyak daripada lambang kehidupan, perjalanan daripada Isra Mi'raj yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat pelajaran lambang kehidupan. Pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita yang mau berjalan menuju kepada Allah, hendaknya diawali dengan apa? Kebersihan hati. Baik dengan banyak istighfar, dengan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah digambarkan ketika Nabi Muhammad sebelum diperjalankan beliau dibedah, okay? Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Bukan berarti kotor hatinya Nabi, atine Kanjeng Nabi mboten kotor, ya. Wa ma akhrajal amlak, malaikat Jibril tidak mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hati Nabi, karena hati Nabi itu sudah bersih. Tapi tujuannya adalah hati yang suci bersih ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan melalui perjalanan yang sangat agung. Hidup di dunia ini kalau ingin tenang, kalau ingin aman, kalau ingin selamat, awali dengan hati yang bersih, ikhlas, ridho atas apapun saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalani dengan penuh ridho. Insya Allah tidak akan ada yang berat hidup ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau didampingi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, disiapkan kendaraan. Ini apa artinya? Hidup ini harus ada pendamping, guru, ulama. Jangan jalan karepe dewe, jalan dibi, tidak punya pendamping, penuntun jalan hidup. Maka kita harus cari guru, punya guru biar tidak tersesat. Melalui kendaraan, apa kendaraannya? Islam. Makanya Islam ini ibarat kereta, kau ikut tak ikut, pada waktunya jalan akan ditinggal. Nggih napa nggih? Jadi kalau sudah datang waktunya akan berangkat itu kereta. Tidak bisa mau ditahan. Entenono Pak sopir, tunggu Pak, apa namanya itu sopirnya sepur itu. Disuruh nunggu mau buang air kecil, tidak ada, ditinggal. Itulah Islam, kau ikut akan dibawa, kau tidak ikut akan ditinggal.
Lalu dibawa kemana? Ke tempat-tempat mulia, dari masjid ke masjid, melalui napak tilas orang-orang soleh. Bertemu lagi di masjid apa? Di Masjidil Aqsa, bertemu dengan orang soleh. Naik ke langit, bertemu dengan orang-orang soleh, sampai di tempat-tempatnya orang soleh, yaitu Baitul Ma'mur, terus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Hidup ini jangan jauh dari tempat soleh, jangan jauh dari orang-orang soleh, selalu mengikut orang soleh. Bu, Pak, yang terakhir karena sudah abah-abah, jangankan kita manusia ikut nempel dengan orang soleh, ketularan katut, ya, jadi orang baik, mulia, selamat insya Allah. Anjingnya Ashabul Kahfi, ning kepatek sampean. Ini anjing ini kan binatang yang najisnya mughalladhah, nggih napa nggih? Yang ditakuti. Abu Yazid Al-Bustami saja ketika berpapasan dengan anjing, beliau langsung takerjat, menghindar. Anjing diberi izin bisa berbicara, ditegur. Itu walinya Allah Abu Yazid Al-Bustami yang akhirnya menyebabkan beliau menjadi orang yang sadar. Kamu takut karena najis saya ya? Hei Abu Yazid, najis kamu itu lebih berbahaya daripada najis saya. Kalau najis saya hanya mughalladhah di dunia, najis kamu berbahaya sampai di akhirat. Kalau hatimu kotor, hatimu rusak, akan berbahaya bagi kehidupanmu sampai ke negeri akhirat. Naudzubillah. Itulah yang membuat beliau sadar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, anjing yang najis ketika ikut dengan pemuda yang saleh, tomot hijrah dari kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, teman, tetangga, orang-orang baik, akhirnya ikut hijrah demi menghindarkan dari rezim yang kejam saat itu, masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam goa, sampai akhirnya singkat cerita anjing tersebut diberi keramat oleh Allah. Apa keramatnya? Bisa hidup selama 309 tahun, bahkan sampai masuk ke dalam surganya Allah. Besok termasuk binatang yang masuk ke dalam surganya Allah adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing ketika kumpul bersama orang soleh, ikut jalannya orang soleh, akan menjadi orang-orang yang kelak dimuliakan oleh Allah. Apalagi manusia seperti kita, hadirin. Maka dalam hidup jangan pernah jauh dari orang yang soleh, jangan pernah jauh dari tempat yang soleh, seperti masjid-masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu memuliakan rumahnya Allah, orang yang menziarahi rumahnya Allah, maka kata para sahabat sepakat, pantas orang tersebut untuk dimuliakan karena menziarahi rumah Allah. Apalagi jenengan yang suka ke rumahnya Allah, diakui sebagai keluarganya Allah. Innama ummarul masajid hum ahlullah fil ard. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid, siapapun takmirnya, jamaahnya, lingkungannya, masyarakatnya, memakmurkan masjid, mereka adalah keluarga Allah. Apa maksudnya? Bukan berarti Allah punya keluarga seperti kita ini, punya majedi, taretan, bener taretan ya. Orang dekat-dekatnya Allah, orang yang lebih dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu dari ketakmiran Masjid Situ Bondo bersama beberapa para guru ulama. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita semua. Saya akhiri Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.